saudara-saudari terkasih dimanapun berada, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan kita pada pagi hari ini bersama saya Penetua Ida Nurani F. Immanuel dari lingkungan pelayanan 1 Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semuanya dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati kita semuanya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Pagi hari ini kami datang padamu ya Tuhan, untuk mengucap syukur karena berkat, kemurahan, dan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan telah menjaga dan melindungi kami sepanjang istirahat dan tidur malam kami. Dan pada saat ini kami mau membaca dan mendengarkan renungan firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya terbuka pada setiap kebenaran-Mu, dan kami mau taat pada kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Yosua 20 ayat pertama sampai 9 tertulis demikian, dengan perikop kota-kota perlindungan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang-orang Israel begini, tentukanlah kota-kota perlindungan yang telah kusebut kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkara kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat padanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikam, di pegunungan Efraim dan Kiryat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Beser di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manase. Itulah kota-kota ditetapkan semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana, dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini ditulis oleh Vikaris Ika Susana Sarjana Teologia, yang diberi judul Tuhan Perlindungan Sejati, yang berbunyi demikian. Nyatanya dalam kehidupan ini tiada satupun dari kita manusia yang luput dari kesalahan dan dosa. Namun terkadang di antara segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu, tentu ada beberapa kesalahan yang mungkin secara tidak sengaja kita lakukan.
orang yang secara sengaja melakukan kesalahan atau bahkan pembunuhan berencana sekalipun tentulah harus dihukum, bahkan tidak boleh dilindungi oleh siapapun. Tetapi berbeda cerita apabila hal tersebut dilakukan dengan tidak sengaja. Dalam nas kita pada hari ini secara tidak langsung membahas hal yang sama, yakni tentang bagaimana Tuhan memerintahkan Yosua dan bangsa Israel untuk menentukan bagi mereka kota-kota perlindungan ayat 7 dan 8, yang mana kota-kota tersebut diperuntukkan kepada mereka secara tidak sengaja telah menyebabkan kematian seseorang. Di dalam kota-kota tersebut, mereka mendapatkan perlindungan penuh dari para penuntut tebusan darah, yaitu kerabat atau keluarga dari orang-orang yang telah terbunuh secara tidak sengaja. Ayat 3. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan dari kota-kota perlindungan tersebut ingin menyampaikan kepada kita tentang begitu besarnya kasih Tuhan, sehingga Ia mau untuk melindungi kita yang melakukan kesalahan tanpa sengaja. Apabila jika mau hidup di dalam Dia dan percaya senantiasa kepadanya, pastilah kita memperoleh perlindungan yang kekal di dalam Dia. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan membagikan program pelayanan ini kepada semua orang, agar melalui pelayanan ini Tuhan berkenan menjangkau kita dan menjangkau semua umat-Nya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.